Selamat siang pemirsa, kabar berita kembali hadir menemani Anda dengan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Siti Karlina, berikut info selengkapnya. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China, yang kini telah menyebar ke berbagai pelosok dunia, termasuk Indonesia. Selama kurang lebih 7 bulan sejak WHO menetapkan corona sebagai pandemi, masyarakat diminta untuk berdiam diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar menjadi upaya pemerintah dalam menahan laju bertambahnya penderita COVID-19. Untuk mengetahui kondisi terkini PSBB, saya telah terhubung dengan rekan saya, Rizka Aprilia. Selamat siang, Rizka. Rizka, bagaimana kondisi PSBB terkini di daerah Jogloraya? Selamat siang Siti. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pemukiman warga di wilayah Jogloraya, Jakarta Barat. Di sini tampak penduduknya terlihat sepi ya. Mungkin dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi di jalan raya menuju pemukiman ini terpantau sangat ramai. Masih banyak kendaraan bermotor yang tampak mengendarai motor dengan penumpang lebih dari 1 orang. Dan masih ada warga yang berkendara tidak menggunakan masker. Seperti di tempat saat ini saya berada, yaitu tepatnya di daerah Jogloraya. Meskipun di sini kondisinya tampak sepi, tetapi masih banyak terlihat warga sedang berkumpul tidak menaati peraturan protokol kesehatan, yaitu dengan tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak saat mereka berkumpul. Dan untuk menanyakan kondisi lebih lanjut tentang daerah sini, saya sudah bersama dengan Ibu Azara Zakiah. Selamat siang Ibu. Iya, siang Mbak. Apakah Ibu Azara ini adalah salah satu warga asli daerah sini? Iya, saya tinggal di daerah sini. Baik Ibu. Bagaimana penerapan kondisi PSBB tahap 2 khususnya di daerah tempat Ibu tinggal? Karena kan di sini tampaknya kondisinya sangat tidak terlalu ramai ya warga-warganya. Apakah mereka sudah sangat menaati anjuran pemerintah atau bagaimana Bu? Untuk penerapan PSBB sendiri masih terbilang kurang ya, karena hari-hari biasa pun masih banyak warga yang berlalu lalang. Kebetulan di sini lagi sepi karena mungkin masih siang dan sebentar lagi seperti anak-anak atau ibu-ibu juga akan keluar untuk menikmati sore hari. Dan warga-warga di sini memang ada yang sudah menaati dengan tetap di rumah saja, ada juga yang butuh keluar. Seperti saya tadi juga dari minimarket karena harus ada yang dibeli, tapi tetap dengan menaati protokol kesehatan. Dan tidak sedikit juga yang sudah tidak peduli dengan adanya virus ini. Baik Ibu. Seperti yang kita lihat ya, menurut Ibu nih, apa sih pemicu yang membuat warga daerah sini itu tetap bersikukuh untuk keluar rumah, atau mereka kenapa juga tidak menaati anjuran dari pemerintah? Banyak faktor ya, salah satunya mungkin mereka harus bekerja keluar, atau mungkin ada barang yang harus dibeli di luar, tapi ada juga yang memang sudah merasa capek dengan berdiam diri di rumah dan merasa bahwa pandemi ini tuh tidak selesai-selesai gitu. Dan ini kan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia sendiri masih sangat tinggi ya. Kira-kira menurut Ibu nih, siapa sih yang berperan penting dalam penanganan kasus COVID-19 ini agar kasusnya tidak terus bertambah setiap harinya? Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa masyarakat yang tidak sadar bahwa dengan dia capek lalu dia keluar rumah dan merasa tidak peduli adalah menjadi sebab angka positif corona ini semakin menaik gitu. Dan saya rasa seluruh masyarakat tahu bahwa kita semualah yang menjadi peran penting dalam memberhentikan pandemi ini. Tidak mengenal kalangan atas maupun kalangan bawah, rakyat ataupun pemerintah, tapi kita semua yang wajib untuk menaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan harus sadar bahwa pandemi ini tuh masih berlangsung. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mari kita sama-sama berdoa agar kasus pandemi ini segera berakhir. Terima kasih banyak Ibu. Ya pemirsa, seperti pernyataan dari Ibu Azara tadi bahwa kita semualah yang berperan penting dalam
menangani kasus COVID-19 ini. Tidak hanya pemerintah dan juga tenaga medis saja yang berperan penting, namun kita sebagai warga negara Indonesia juga berperan penting dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Mari kita membantu para tenaga medis yang sedang berjuang dengan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga kasus ini segera berakhir. Rizka Aprilia Putri dari Jakarta, saya kembalikan ke studio. Siti Karlina, silakan. Baik, terima kasih Rizka atas laporannya. Pemirsa, mari kita simak bersama pesan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sarifah Zahra. Sarifah, silakan. Terima kasih kepada Siti Karlina. Baik pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin berkembang. Banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani seperti berjaga jarak atau social distancing yang harus dilakukan bersama. Yang kedua, cuci tangan setelah melakukan sesuatu. Yang ketiga, jangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika tangan Anda sedang kotor. Yang keempat, bekerjalah dari rumah. Yang kelima, jika Anda beribadah di luar rumah, terapkan protokol-protokol kesehatan. Yang keenam, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Yang ketujuh, jika Anda keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Mari kita cegah penularan COVID-19 di Indonesia dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan. Sekian dari saya, Syarifah Zahra. Saya kembalikan kepada Siti Karlina. Terima kasih Sarifah Zahra. Pemirsa, PSBB ini akan terus berlanjut seiring dengan bertambahnya kasus COVID-19. Untuk itu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Demikian kabar berita hari ini. Saya Siti Karlina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.